Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian online kita ya. Yang dimana kita akan membahas satu tema yang dimana tema ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan insya Allah sebenarnya tema ini mungkin teman-teman juga semua sudah pada tahu ya. Nah, di mana ada dua hadis yang menjadi mizan. Mizan itu timbangan. Menjadi timbangan amalan kita itu diterima apa tidak. Nah, amalan kita itu bagus apa tidak. Nah, apa dua hadis itu? Hadis yang ma'ruf, yang sudah kita hafal semuanya, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar bahwa Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Udah hafal insyaallah kan? Ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya semua amalan itu pasti ada niatnya. Tidak mungkin ada amalan yang gak ada niatnya. Ya. Coba bayangkan, ada enggak amalan yang gak ada niatnya? Ada enggak? Tiba-tiba pengen sholat aja. Enggak ada rasa ingin, enggak ada rasa pengen, sholat aja tiba-tiba. Enggak mungkin, kecuali yang punya penyakit mungkin. Ya, ada satu penyakit yang kayak penyakit tidur berjalan atau ngigo, itu enggak ada keinginan kayak gitu tuh. Maka itu enggak ada niatnya. Tapi selama kita ini masih waras, ya, masih ibaratnya melek lah mata kita nih, masih sadar, pasti apa yang kita kerjakan itu selalu ada niatnya. Mau makan, mau tidur ada niatnya. Karena niat itu kata para ulama secara bahasa artinya itu rasa ingin, iradah. Rasa pengen. Itu niat. Makanya kenapa dalam sebagian madhab niat itu tidak perlu diucapkan. Kenapa nggak perlu dilafadzkan? Karena memang secara makna niat itu hanya keinginan. Selama kita ada rasa ingin, kemudian kita kerjakan, itu sudah masuk niat. Rasa ingin, kemudian kita kerjakan itu, kita sengaja untuk mengerjakannya, itu sudah masuk niat. Nggak perlu dilafadzkan usolli fardol maghribi fardol isya'i arba raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Nggak perlu. Walaupun ada sebagian ulama, sebagian madhab yang menistihbabkan. Istihbab itu menyunahkan, melafadzkan niat. Tujuannya apa sih tujuannya? Tujuannya untuk menguatkan niat yang ada di hati. Jadi kita ucapkan agar niat yang ada di hati ini lebih kuat, lebih tertancap, lebih paten istilahnya. Kadang kita udah niat di hati, tapi ya, sambil jalan ada was-was ataupun apa, akhirnya hilang tuh niatnya. Maka kita ucapkan supaya niat ini kuat. Ini sebagian madhab. Walau kulihal, ya, antum mana yang antum pilih, mau yang melafalkan atau tidak, yang jelas niat itu artinya rasa ingin. Dan semua pekerjaan ibadah itu pasti ada niatnya. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua nih, ya, likulli imri'in ma nawa, apa yang kita niatkan nih manusia nih, itu tergantung bagaimana niatnya yang kita kerjakan tuh. Kita pengen makan nih, nggak mungkin yang awalnya pengen makan tiba-tiba lari, kabur. Ya. Pasti ketika dia tuh meniatkan sesuatu, dia usahakan supaya niat itu terwujud. Ya. Karena niat, kalau kita udah niat di hati tapi nggak dilakukan, ya ini nggak, ya sekedar niat saja, maka nggak sah, nggak terjadi. Ya. Antum sholat nih, udah niat sholat nih, pengen sholat, ya, mau sholat. Tapi nggak dikerjakan, bagaimana? Sah nggak sholatnya? Sah nggak? Nggak sah. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang kita niatkan, apa yang kita pengenkan, itu sesuai dengan niatnya. Antum sholat pengen apa, pasti Allah akan beri yang antum inginkan. Ya. Kalau saya boleh tanya, antum sholat itu pengennya apa? Yang antum pengenin dari sholat antum apa? Pahala, surga, menggugurkan kewajiban. Saya tanya nih, bukan gini-gini doang.
Apa yang antum pengenkan dari sholat tersebut? Yang lagi kita lakuin ini. Ridho. Ya. Itu hal yang paling penting. Bukan pahalanya, bukan apanya. Tapi yang paling penting adalah ridho dan rahmatnya Allah. Itu yang kita inginkan. Ya. Jadi kalau kita niatnya sholat itu pengen surga, boleh nggak boleh. Tetapi derajatnya lebih rendah daripada kita menginginkan ridhonya Allah. Ya, kalau Allah udah ridho, surga yang ingin Allah pasti kasih. Maka kalau antum pengen surga itu rendah itu. Maka niatkan mencari ridhonya Allah. Walaupun kadang kita sholatnya karena pengen menggugurkan kewajiban aja ya enggak. Karena udah kebiasaan sholat nih ya. Kalau nggak sholat tuh nggak enak rasanya. Akhirnya sholat untuk menggugurkan kewajiban aja. Nggak ada tuh niatan mau sholat supaya hari ini dapat ridho Allah. Kadang kita lalaikan tuh niat kayak gitu tuh. Yang penting kita udah sholat aja. Bebas. Ya. Bebas dari beban. Nah ini perlu dikoreksi lagi sholat kita. Padahal kita sudah sering melakukan sholat bahkan tiap hari. Saya yakin teman-teman yang ada di sini nggak ada satupun teman-teman yang menyengaja sholatnya bolong, nggak mungkin. Tapi coba dinaikkan lagi kualitas sholatnya. Jangan sampai hanya menggugurkan kewajiban saja. Bener-bener diniatin. Bukan sekedar Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, ruku, sujud dan macam. Assalamualaikum udah beres. Walaupun tanpa sadar kadang kita seperti itu. Wa inna malikul imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini Nabi itu pengen menggambarkan kepada kita bahwa antum niatnya karena Allah, tadi karena ridho Allah, ya, niat sholatnya, karena mencari rahmat Allah, Allah pasti kasih itu, pasti beri itu sesuai dengan niat antum. Tetapi Rasul menggambarkannya bukan dengan sholat, melainkan dengan hijrah. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Ini sebabnya kenapa Nabi menggambarkan dengan hijrah bukan dengan sholat ataupun dengan ibadah-ibadah lainnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ya, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrah sesuai dengan yang dia inginkan. Antum hijrah pengen sholat pengen karena dunia, karena antum misalkan jomblo, ada yang jomblo nggak? Alhamdulillah. Ya, kirain nggak ada yang jomblo. Ada yang contoh nih. Ada yang contoh, ada korbannya lah. Iya. Kalau ada yang jomblo tuh senang saya. Ya. Kalau misalkan, ya, nih teman-teman yang jomblo, niat sholatnya karena mertua, bukan mertua, calon mertua. Lagi nggak ada nih calon mertua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada calon mertua, saya lagi ngincer anaknya ini. Ya Allahu Akbar, kayak imam Masjidil Haram. Bisa jadi karena sholat antum seperti itu dilirik oleh calon mertua tuh. Masya Allah ya anak muda ini sholatnya Masya Allah kayak imam Masjidil Haram. Ya. Karena niat antum pengen dilirik oleh calon mertua. Bisa dapat, tapi ya antum dapat itu doang, nggak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan hijrah? Karena dulu di zaman sahabat ya, ada yang sahabat tuh hijrahnya bukan karena Allah Rasul, tapi karena wanita yang ingin dirinya nikahi, namanya Ummi Qais. Ya. Makanya disebut dengan muhajir Ummi Qais, sang penghijrah untuk Ummi Qais. Karena hijrah karena Ummi Qais. Ini tapi dia tetap sahabat ya. Tetap sahabat. Iya. Sahabat. Ya kalau berarti kalau beliau dia sang sholat mertua, ini sang sholat. Ya. Sahabat itu ya sama seperti kita. Jadi yang niatnya sama seperti kita sih. Sama kayak kita, sama tuh macam-macam. Ya. Ada yang mohon maaf imannya rendah, ada yang tinggi. Imannya tinggi kayak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Yang rendah kayak sahabat-sahabat lainnya. Biasanya kalau sahabat-sahabat lain yang rendah itu ya nggak disebutin namanya dalam hadis Nabi. Karena ada kan sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita idza sholatul maktubah. Kalau saya ini datang nih Rasulullah, kalau saya setiap hari itu cuma ngerjain sholat 5 waktu doang. Ya. Sunah-sunah enggak? Sunah-sunah enggak. Puasa Ramadan doang. Enggak mau puasa sunnah lagi.
Saya halalkan apa yang Allah halalkan, saya haramkan apa yang Allah haramkan. Udah nggak mau nambahin lagi, nggak mau repot saya. Boleh masuk surga nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi ingat itu sahabat, bukan antum. Ya. Sahabat walaupun cuma mencukupkan dengan ibadah-ibadah wajib sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Udah diridhoi, udah pasti masuk surga lah kita. Belum tentu masuk surga, masih tetap jalan, lalai juga sering, ya. Salat 5 waktu doang, pengen ngarepin masuk surga. Kalau kita sahabat nggak apa-apa. Sahabat juga macam-macam. Ada yang karakternya mungkin kayak ya Mas Fatih, ya kalem, diam. Ada yang kocak, sahabat. Ada yang kocak yang sering ngerjain Nabi itu ada. Oh, ada juga ya? Ada. Ada salah satu sahabat, ya Rasulullah pengen kurma sama roti nggak? Pengen. Dibawain tuh kurma sama roti ini Rasulullah. Dimakan bareng-bareng, datang pedagangnya. Rasulullah bayar. Ada yang begitu juga? Ada yang begitu. Coba kalau antum digituin. Saya bawa nih, mesen makanan di sana di warteg atau mana nih. Saat makan saat di bareng ya, makan udah habis, datang penjualnya, bayar dong. Suruh tukang Korea, maaf the curious one cash ya. Seperti itu. Ada yang kocak, ada yang sering ngerjain Nabi. Dan Nabi itu nggak kaku ya. Jadi kadang kita yang belum paham, kadang Nabi itu kayaknya hidupnya lurus-lurus aja kayaknya. Ya, emang lurus-lurus aja, tapi bukan berarti monoton. Enggak. Ya. Nabi itu tauladan yang paling baik, semua jenis kebaikan ada pada Rasul. Bercanda ada, bercanda ala Rasul. Lagi makan bareng nih ada korma, kita nggak ada korma sih ya. Ya. Malah kan bareng ada korma. Pekan depan ada kurmanya insyaallah. Kita adanya gorengan. Ini khususan untuk warga Indonesia, bukan kurma. Kurma Indonesia. Makan bareng, ya, makan kurma bareng, sahabat tuh ngejailin Rasul. Oh, sekelas Rasul dijailin, sekelas presiden dijailin gitu istilahnya. Sama warga-warga ya, karena terakhir lagi jailin. Kita zaman sekarang bisa ngejailin presiden. Yang ditangkap ya. Ya. Itu makan kurma bareng-bareng, ya. Kemudian para sahabat tuh ngumpulin bijinya, ditaruh di tempat Rasul. Kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau udah ngabisin kurma banyak banget. Tuh biji banyak tuh bekasnya tuh. Ya. Apa jawaban Rasul? Saya alhamdulillah makan banyak, bijinya tersisa. Kalian makan banyak, bijinya pun gak tersisa. Paham gak maksudnya? Ditelan-telan juga kan, padahal mah dikumpulin. Jadi niat ngerosting, di roasting lagi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak apa-apa kalau kita di roasting balik, nggak apa-apa. Ya. Nah, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang hijrahnya, ibadahnya karena dunia, pasti Allah akan balas sesuai dengan yang dia inginkan dari dunia tersebut kalau kasih itu. Bisa nggak Ustaz untuk hal yang lain? Bisa. Ibadah untuk kesyirikan bisa nggak? Bisa. Antum niat sholat, tapi supaya apa istilahnya? Supaya melet perempuan, bisa nggak? Bisa. Ya. Ritualnya seperti sholat. Sholat, tapi ada tambah-tambahan biasa. Tambahannya. Ibadah padahal, sholat padahal, tetapi ternyata bisa diselewengkan sesuai dengan niatnya. Makanya kata Nabi SAW, kenapa niat itu menjadi penting? Karena niat itu menjadi tolak ukur amalan kita, baik tidaknya, sah ataupun tidaknya. Dan niat itu menjadi penentu ibadah ini benar-benar ibadah atau hanya sekedar amalan biasa. Contoh begini. Mandi, tahu mandi kan ya? Sering mandi kan? Ya nggak sering mandi bahaya ini. Ya. Jomblo nanti pengantin baru sering mandi nanti. Awal-awal. Ya. Mandi contohnya. Mandi itu ibadah bukan? Bisa jadi ibadah, bisa jadi bukan ibadah. Bagaimana kita bisa membedakan mandi itu ibadah nggak ibadah? Niatnya. Ya. Kalau antum niat mandi ibadah, niat nih mandi ini karena untuk menghilangkan junub,
menghilangkan hadas, maka mandi antum menjadi ibadah. Tapi kalau antum mandinya niatnya supaya seger, supaya adem, maka mandi antum ya supaya adem doang. Enggak menjadi ibadah, enggak jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan ibadah-ibadah lain yang jelas-jelas ibadah pun kalau niatnya bukan karena ibadah, antum enggak akan jadi ibadah. Salat nih, kayak tadi tuh. Niatnya salat, tapi niatnya bukan karena Allah. Bukan karena Rasulnya, karena mertuanya. Maka niatnya pun karena mertuanya, enggak jadi ibadah salatnya itu. Makanya itu kenapa penting dalam agama Islam ini. Menjadi tolak ukur amalan kita. Sah apa tidaknya, jadi pahala apa tidaknya. Hampir semua ibadah itu takaran pahalanya bagaimana niatnya. Walaupun ada sekali sholat nih, sholat itu kalau sholat jamaah berapa pahalanya? Berapa? 27 kalau berjamaah. Kalau sendirian? Bisa 1, bisa 10. Tapi pasti enggak itu, belum tentu pasti. Bagaimana kembali kepada mana niatnya? Kalau mungkin niat kita benar-benar karena Allah, niat ikhlas, ridho dan lain-lainnya, bisa jadi tuh kita mendapat 27 pahala ketika kita berjamaah. Sendirian dapat 10 pahala. Paling banyak tuh sendirian 10 pahala, gak dapat 27. Ya. Innal hasanat al hasanatu bi asri amsalihha. Kebaikan itu 10. Ya, kalau itu diterima. Ya. Maka kenapa niat ini sangat penting. Dan juga teman-teman sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena niat ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beragama, antum usahakan apa yang antum kerjakan, semuanya niatkan karena ibadah. Insya Allah apa yang antum kerjakan baik buruknya itu akan jadi ibadah. Antum mau kerja, niat kayak Allah, saya mau kerja karena Allah Ta'ala. Memang saya kerja karena ingin menafkahi anak istri saya. Tapi itu yang kedua. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pekerjaan antum akan jadi ibadah. Sehingga antum mungkin semoga jika antum menjadikan pekerjaan antum itu sebagai ibadah, insya Allah antum gak akan ngerasa capek tuh. Mungkin capek tapi menikmati, bisa enjoy dengan kerjaan antum. Karena kita tuh kerja pagi, pulang, petang, penghasilan pas-pasan. Ya. Badan capek. Kenapa? Kita nggak enjoy kadang dengan pekerjaan kita. Kadang nggak enjoy, makanya capek. Apalagi ada kerjaan numpuk, jadi depresi, stres segala macam. Tapi kalau kita jadikan ibadah, itu insya Allah angkat tuh sedikit tuh. Capek kita, beban kita, karena kita merasa enjoy. Ya. Nah ini ya. Kira-kira bisa nggak nih antum nih? Bisa mempraktekkan nggak? Insya Allah ya. Sering baca doa Bismillahirrahmanirrahim sebelum berangkat kerja. Alhamdulillah. Ya. Nah ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang berkaitan adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini kalau kita berbicara masalah Aisyah, banyak ya keutamaannya ya. Salah satunya beliau adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabiah yang paling cerdas. Kemudian istri yang paling dicintai Nabi. Banyak. Cuma sayangnya Aisyah ini dilecehkan oleh sebagian makhluk yang bernama Syiah. Juga dilecehkan oleh orang-orang orientalis, sekuler, liberal dan lain-lainnya. Kenapa? Karena dinikahi oleh Nabi ketika kecil, umur 6 tahun atau 7 tahun. Ya. Bahkan bukan hanya Aisyahnya, tetapi Nabi pun dilecehkan, disebut sebagai pedofil. Ya, padahal mah kalau kita baca sirahnya, berarti mereka tuh nggak paham sirah Nabi itu seperti apa. Nabi benar menikahi Aisyah ketika kecil, tapi bukan berarti Nabi itu langsung berumah tangga dengannya. Nabi berumah tangga dengan Aisyah itu ketika Aisyah sudah balik. Ya udah balik,
nggak ada salahnya. Kapan balik perempuan itu, umur berapa? Umur 9 tahun. 9 tahun. Dan ini juga salah satu dalil kita boleh menikahi anak kecil. Boleh jangan dipraktekkan ya di Indonesia, soalnya kita bukan di zaman Nabi ya. Nabi pernah nikahin anak kecil umur 6 tahun, saya juga mau ya. Memang sunnah Nabi. Tapi tidak bisa dilakukan di zaman kita sekarang. Ya. Nah, dan hal yang paling terpenting, Nabi itu menikahi Aisyah itu bukan karena nafsunya. Ya. Bukan karena keinginan Nabi. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nabi menikahi Aisyah bukan karena nafsunya, bukan karena keinginan Nabi, bukan karena syahwatnya. Dan hampir semua istri-istri Nabi itu bukan karena keinginan Nabi menikahi. Tapi karena perintah Allah. Ya. Satu-satunya istri yang Nabi inginkan itu Khadijah. Enggak ada perintah dari Allah untuk menikahi Khadijah. Ya. Makanya kenapa Khadijah itu selalu disebut-sebut oleh Nabi walaupun setelah wafat. Tetapi setelah Khadijah wafat, istri yang paling dicintai Nabi adalah Aisyah. Yang jelas yang perlu bawahi ini nih, bahwa Nabi itu menikahi Aisyah bukan karena dia pedofil, tapi karena perintah. Dan hampir semua istri-istri Nabi itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, hampir semuanya karena wahyu. Nah, kalau kita, saya nikahin fulanah umur 5 tahun karena saya dapat wahyu malam-malam jam 2 ada sosok bayangan putih yang meminta saya untuk menikahin fulanah. Kalam farik kayak gitu. Ya. Di sini hadisnya Aisyah berkata, Nabi SAW pernah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, jelas hadisnya ini. Ya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang ahdatsa, itu berbuat sesuatu yang baru dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Jadi kalau misalkan antum bilang, antum ngomong ini bid'ah, itu bid'ah, tuh HP itu bid'ah, pesawat bid'ah, mobil bid'ah, bener itu bid'ah. Tapi ini bid'ah bukan dalam ranah agama, dalam ranah dunia. Dan itu jadi masalah. Kalau misalkan mobil bid'ah, pesawat bid'ah, ya antum juga bid'ah, antum kan dulu nggak ada, ya kan? Sekarang ada, berarti antum baru itu bid'ah ya antum tuh. Bener nggak? Bener. Dari segi bahasa. Dari segi bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru. Tapi bid'ah yang dimaksud dalam syariat adalah bid'ah dalam agama. Maka barang siapa yang membuat hal yang baru dalam agama, ma laysa minhu, yang tidak ada anjurannya, tidak ada perintahnya, fahuwa raddun, maka amalnya tertolak. Ya. Jangankan yang tidak ada anjurannya, ada anjurannya tapi diselewengkan, tertolak amalannya. Kayak tadi sholat itu ada amalannya, ada anjurannya, ada perintahnya. Tapi ketika kita selewengkan kepada hal yang lain, kepada selain Allah, maka tertolak itu. Apalagi memang nggak ada tuntutannya, yang nggak ada anjurannya, sudah pasti tertolak. Jadi dalam beribadah, dua hadis ini sangat penting. Innamal a'malu binniyat dan man ahdatsa fi amrin hadza. Artinya niat itu sebagai landasan pokok kita dalam beribadah. Yang kedua, ketika dalam beribadah ternyata bukan hanya niat saja yang paling penting, tapi ibadah kita juga harus mengikuti apa yang Rasul contohkan. Maka kenapa dua dalil ini, dua hadis ini sangat penting dalam beribadah, dalam beragama. Menjadi satu kesatuan dan menjadi parameter, batasan bagaimana kita beribadah. Ibadah kita pertama kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus mengikuti anjuran dan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dua hadis ini. Maka barang siapa yang ibadahnya niatnya bukan karena Allah, atau ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang Rasul lakukan, ya, membuat hal yang baru, maka ibadahnya pasti tertolak. Pasti. Ya. Antum ikhlas nih sholat nih. Ya. Sholat isya nih. Ikhlas antum sholat isya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ketika sholatnya ternyata antum tidak mengamalkan hadis Aisyah man ahdatsa fi amrina. Bagaimana? Sholat isyanya 5 rakaat. Diterima enggak? Sah enggak? Enggak sah. Ya. Karena dia menyelisih hadis Aisyah. Benar ikhlas karena Allah. Ya. Tetapi ketika menyelisih enggak sah. Jadi maksiat itu ternyata enggak butuh keikhlasan manusia. Ya. Maksiat itu ukurannya bukan keikhlasan manusia. Karena kalau ukurannya keikhlasan manusia, pasti maksiat itu akan merajalela. Contoh kayak gini, riba. Riba itu pelakunya ikhlas apa enggak? Ikhlas dong. Mana ada enggak ikhlas? Zina, ikhlas enggak? Ikhlas pasti itu. Enak kok. Ya. Tapi apakah diridhoi? Tidak. Ya. Jadi ikhlasnya itu harus disandarkan dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Makanya Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Apapun sesuatu yang tidak sesuai dengan anjuran kita, sesuatu yang baru dari agama ini, dari agama, maka dia akan tertolak amalannya. Apapun jenisnya. Mau itu ibadah, mau itu muamalah, mau apapun itu. Ya. Makanya kenapa ada istilah niat baik tidak selalu berujung baik. Ya. Benar nggak? Tandanya dia cuma niat doang tanpa mengamalkan hadis Aisyah. Kadang kita nih pengen niat baik nih, kayak niat baik sama orang, pengen ngasih makanan lah, pengen ihsan lah, berbuat baik lah. Tetapi caranya yang salah. Ya. Kamu lapar ya? Makan, dilemparin. Ya. Baik gak nih niatnya? Baik, cuma cara yang salah diterima enggak, berkesan gak di hati kita? Kadang enggak nerima, ngasih tuh kayak gitu. Kadang mungkin kita lemparin lagi balik. Ya. Jadi terkadang niat baik kita itu kadang berujung tidak baik. Makanya ketika kita berniat baik, tolong cari cara yang baik, yang sesuai supaya niat baik kita itu diterima oleh orang. Ya. Kita pengen bantu nih, ya. Tapi kadang nggak pernah senyum. Ya, ada kan orang nggak bisa senyum, ada orang jatuh pengen bantu, ya. Kadang nggak pernah senyum dikiranya preman. Ya, bisa jadi. Ya. Tuh ya. Nah ini 2 hadis ini ya yang menjadi landasan beragama dan beribadah tentunya. Ya. Mungkin saya cukupkan ya. Sudah 30 menit. Ya. Insya Allah. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Paham semua insya Allah. Ya. Dan jika tidak ada pertanyaan, ya mungkin yang sahabat online mungkin ya, yang mau bertanya mungkin silakan bertanya, nanti insya Allah kita jawab. Ya. Bukan berikutnya, jawab bukan berikutnya kejauhan lah. Ya, nanti yang bertanya bukan suruh ya, minta nomor HP-nya aja, nanti kita langsung jawab di WA insya Allah. Ya di Japri insya Allah. Ya, apa? Ya di grup bisa. Ya. Teman-teman boleh masuk grup nanti insya Allah. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.